Sebelum lanjut ke video, perkenalkan nama saya adalah Ruth Handain Manurung dengan NIM 1804117191. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Teologi Perjanjian Lama dengan dosen pengampu Bapak Hotma Parulian Sitorus MTH. Shalom adik-adik semua, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kemonoteismean Allah dalam Perjanjian Lama. Nah, seperti apakah kemonoteismean Allah pada Perjanjian Lama? Kita akan mempelajarinya pada materi hari ini. Nah, monoteisme adalah kategori intelektual yang menunjukkan pada klaim metafisik. Namun demikian, deuteronomi tidak pernah menyampingkan keberadaan Allah lain. Sebaliknya, penekanan lebih diarahkan pada pentingnya inklusivisme Yahweh di Israel. Doktrin mengenai monoteisme yang terminologinya hadir dalam era modern ini tidak akan mampu untuk menjelaskan doktrin mengenai sistem agama Israel dan doktrin mengenai Allah Israel yang terekam dalam teks-teks Deuteronomi, dikarenakan ide monoteisme modern pada dirinya sendiri memiliki defisit makna jika dipergunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan komplikasi sistem agama Israel itu sendiri. Dengan mempergunakan beberapa teks dari kitab Ulangan seperti Ulangan pasal 4 dan Ulangan pasal 6, MacDonald percaya bahwa teks-teks tersebut merupakan afirmasi deuteronomis bahwa Yahweh adalah Allah Israel. Pernyataan yang terdapat dalam Sema, perintah pertama dalam Ulangan 4 ayat yang ke-35 dan yang ke-39 sama-sama memiliki klaim penolakan akan ilah lain dalam kehidupan Israel. Sebab Yahweh adalah unik. Signifikasi Sema ini secara nyata terindikasi dalam struktur Deuteronomi, di mana muncul panggilan empatik bagi devosi sepenuh hati Israel. Wajib ingat pemilihan Allah serta tidak memberikan ruang bagi Allah lain berdiri menentang atau melampaui Yahweh. Yahweh adalah satu. Yahweh satu-satunya Allah Israel. Tidak ada korelasi lain terdapat dalam perintah pertama. Menurut MacDonald, Gross mempunyai 6 karakteristik monoteisme yang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Alkitab mengembangkan gambaran aktivitas Allah dalam sejarah. Yang kedua adalah Yahweh tidak pernah terikat dengan natur alam semesta ini. Yang ketiga adalah etika menjadi faktor dominan beberapa dengan dunia sekitar Israel. Keempat adalah kebebasan manusia mendapat lebih besar dalam Israel. Yang kelima adalah keadilan sosial dan egalitarian menjadi praktis dan bukan sebatas retorika para penguasa. Yang keenam adalah universalisme di atas dunia. Israel dilawankan dengan universalisme dari bawah, yaitu universalisme Yahweh melalui proklamasi keadilan dan keselamatan. Monoteisme dan universalisme di Israel ada dan bangsa-bangsa sekitarnya pada akhirnya dapat dihubungkan dengan pemilihan Yahweh atas Israel yang dipresentasikan dalam horizon universal. Deuteronomi bagi MacDonald adalah sekumpulan teks yang mendorong Israel untuk mengasihi Yahweh, yang salah satunya adalah membawa mereka keluar dari Mesir dan masuk kepada panggilan penglihatan dan ketaatan kepada Allah. Deuteronomi MacDonald adalah sekumpulan teks yang mendorong Israel untuk mengasihi Yahweh, yang adalah satu yang membawa keluar dari Mesir dan masuk pada panggilan ketaatan kepadanya. Pengertian monoteisme menarik mereka keluar dari kasih Yahweh. Deuteronomi pada akhirnya bukanlah sekumpulan teks yang mencoba meyakinkan kita mengenai argumentasi hadirnya satu Allah dan bukan banyak Allah, melainkan berupa dorongan Israel untuk memilih Yahweh sebagai satu-satunya Allah bagi mereka. Saat mempelajari teologi Perjanjian Lama, mungkin di benak kita banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang bagaimana kemonoteismean Allah dalam Perjanjian Lama ini. Salah satunya adalah muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Yang pertama adalah
apakah ada hanya satu Allah dalam perjanjian lama? Nah, jawabannya adalah mengenai kemonoteismean Allah. Dalam perjanjian lama, Yahweh digambarkan sebagai salah satu dari banyak Allah yang disembah. Tergambar jelas saat Raja Rosia melakukan reformasi di Bait Allah di Yerusalem, di mana Yahweh bersanding dengan Aserah dan ilah-ilah lainnya dalam Bait Allah tersebut. Pertanyaan yang kedua yang mungkin sering muncul dalam pikiran kita adalah apakah Allah lain tersebut dikesampingkan dan lebih mengutamakan keberadaan Yahweh? Nah, Deuteronomi tidak pernah menyampingkan keberadaan Allah lain. Sebaliknya, pendekatan lebih diarahkan kepada pentingnya sikap eksklusivisme Yahweh di Israel. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah itu sikap eksklusivisme Yahweh di Israel? Nah, eksklusivisme adalah salah satu cara pandang sebuah agama terhadap agama yang lain, dengan pendekatan di mana agama yang dianut merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dalam teks Alkitab disebutkan bahwa Israel atau Yahudi mengutuk agama lain yang menegaskan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar dan bahwa semua Allah lain itu harus tunduk kepada Yahweh. Dalam teks ini terdapat gagasan yang menyatakan bahwa dari semua agama, maka agama yang dianut oleh Israel atau Yahudi adalah satu-satunya iman keagamaan yang diwahyukan Allah, dan bahwa hanya iman keagamaan itulah yang benar dalam segala hal. Pertanyaan yang keempat adalah penjelasan mengenai Shema. Nah, monoteisme merupakan pilar yang mendasar dan yang mutlak bagi agama Yahudi di masa kehidupan Yesus. Setiap hari, orang Yahudi telah diajarkan untuk mengucapkan Shema yang artinya dengarlah. Pengucapannya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kita bisa melihat teks itu dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Berdasarkan Ulangan 6 ayat yang ketujuh, seorang Yahudi mengucapkan Shema 2 kali sehari. Begitu juga 10 perintah Allah dalam Keluaran 20, dimulai dengan perintah yang pertama yang juga mengharuskan Israel untuk menyembah hanya satu Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau kita bisa melihatnya dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Orang Israel diharuskan untuk mengucapkan Shema dan perintah pertama di setiap harinya. Nah, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima adalah ada juga yang menanyakan mengenai Deuteronomi bagi McDonald. Penjelasannya adalah Deuteronomi pada akhirnya bukanlah sekumpulan teks yang mencoba meyakinkan kita mengenai argumentasi hadirnya satu Allah dan bukan banyak Allah, melainkan berupaya mendorong Israel untuk memilih Yahweh sebagai satu-satunya Allah bagi mereka. Pertanyaan yang terakhir adalah mengenai Deuteronomi bagi McDonald. Penjelasannya adalah Deuteronomi pada akhirnya bukanlah sekumpulan teks yang mencoba meyakinkan kita mengenai argumentasi hadirnya satu Allah dan bukan banyak Allah, melainkan berupaya mendorong Israel untuk memilih Yahweh sebagai satu-satunya Allah mereka yang hidup. Kesimpulan mengenai kemonoteismean Allah dalam perjanjian lama adalah yaitu monoteisme merupakan pilar yang mutlak bagi agama Yahudi di masa kehidupan Yesus. Dan pada akhirnya Deuteronomi bukanlah sekumpulan teks yang mencoba meyakinkan kita mengenai argumentasi hadirnya Allah atau bukan banyak Allah, melainkan berupaya menolong Israel untuk memilih Yahweh sebagai satu-satunya Allah mereka yang hidup. Terima kasih telah mendengarkan materi dan menonton materi video penjelasan tentang kemonoteismean Allah dalam perjanjian lama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.